Nah, menariknya pas aku dapat kesempatan untuk ke daerah-daerah Mmm, terpencil itu, aku mhm. juga biasanya selalu mikir gitu, selalu maksudnya bukan aku hanya pergi kayak, "Oh, happy-happy ini jalan-jalan," tapi kan pasti ada Mmm, tujuan ya, antara Mhm. syuting atau bikin dokumenter atau apapun. Jadi, yes, dan kita pasti harus membangun hubungan sama ibu-ibunya kan, sama masyarakat Mhm. situ, mama-mamanya. iya. Iya, kayak bagaimana sih POV, mindset mereka, Mmm, dan mungkin yang aku ketemukan memang, di tempat-tempat yang masih terpencil, sayangnya belum ada banyak akses sih sebenarnya, Mhm. itu kan yang diperjuangkan juga kan mmm, oleh Kartini, itu akses, ke edukasi, akses ke informasi, Betul. yes, lebih lagi dan, terutama kalau misalkan mereka pun mempunyai akses ke informasi, mmm, sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kan mereka yang menerima itu dapat kritis ya dalam iya, menerima informasi itu, Mhm. sehingga bisa diaplikasikan di hidup mereka gitu. Dan mmm, mungkin aku juga melihat ya, eee, Kak Joel, biasanya masih ada, budaya-budaya yang kental banget di daerah-daerah Mhm. yang mungkin kita orang-orang kota di sini mmm, mungkin merasa, "Eh, apa sih kuno banget sih aneh, lu?" iya, Iya, kayak, Heeh. "Hah, masa lu mmm, masih sama adat segitunya?" Gitu. Tapi iya, ternyata memang, untuk sebagian, orang-orang di daerah lain kayak memang adat tuh memang segitunya loh, kayak Iya. apa, mhm, memang, Ya harus dijaga ya. iya harus dijaga hierarki Mhm. atau mungkin peran ya, peran Betul. iya, perempuan dalam mmm, keluarga, dalam, Mhm. eee eee, kehidupan dalam pernikahan kan juga beda-beda ya dari setiap budaya gitu sih. Jadi Mhm. mungkin bukan hanya kesenjangan mengenai akses, tapi juga ada perbedaan mindset yang berasal dari budaya itu sendiri yang beda-beda, mhm, gitu sih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa lada emas subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Bang Enak Jawa banget. berarti Apa? makan terus Kan dari belum syuting, tadi, belum syuting. mhm, Ini enak tau, rempeyek ijo, udah punya belum? tahu lah orang punya aku, Oh punya? Gak usah disebut dong punya. ini apa, rasa apa? Ini ijo warnanya cabai ijo. Iya, cabai ijo. Tapi aku sekarang hari ini lagi pakai baju keren nih, Bang Iya, punya siapa? Joel. Nah, ini punya siapa ya? Bagus banget ya. Iya. Kita samaan gak sih? Kita hari ini pakai couple ya. Dan lo tau gak, gue mau ngomong, ini kan UMKM. Ini juga UMKM. Ini UMKM loh, tapi bagus banget ya. Kualitasnya Bagus, ini tenun gorgeous ya. internasional ya. Itu ada batiknya juga. Iya, Ini tenun. dari Mbak Nika Etnik. Nika Tahu nggak? etnik. Ini Tahu brandnya sih. Tamcadu memang di sini. Dan ini harganya sangat affordable. Affordable Iya. ya untuk Untuk cocok kualitas desain import, bagus banget. kayak kalau untuk perempuan ini sih cocok untuk kayak aku kalau acara-acara gitu loh Bang Joel, acara-acara ibu-ibu pejabat. Wes. Tapi dia udah banyak dipakai artis juga loh, penyanyi, news anchor. Ini? Iya. Ini mah kelasnya kelas internasional banget, sama kayak bintang tamu kita hari ini. Nanti kita datengin sosok perempuan Mhm. yang punya inspirasi. Ya kalau kita bilang sih kan ini kan bulan April ya. Kamu tahu nggak sih hari April hari apa? Kartini lah. Kartono lah kali. Oh iya, oke. Jadi maksudnya hari ini kita syuting sama yang berbau-bau internasional. Oi, pasti dong. Cinta Laura kan? Oh iya. Ini English. Ini Becek gue. gak ada Oh, ojek kalau gitu kali ya. kalau keripik bahasa Cinta Laura apa? Rempeyek. Rempeyek. Oke. Oke, langsung aja lah ya, siapa narasumber kita hari ini? Audrey Utoyo. Cantik banget. Cantik Terima kasih. Kemarin tuh cowok-cowok semua kita, Audrey. Sekarang kita yang cantik-cantik. Perdana semua. berarti ya? Perdana. Biar gak Ini aku bosan. makan keripik loh, Audrey. Enak banget ya tadi, aku udah Cobain, cobain. perhatiin Kamu mau apa coba ya? rempeyek? Iya, iya. Rempeyek from Indonesia.
benar-benar produk UMKM lokal. Betul. Waduh, berarti kita harus cicip, coba cicip, dong. cicip, cicip, Aku cicip. icip-icip dikit ya. Ini Iya. lucu banget kita juga. sebelum Warnanya hijau. TikTokan kita makan dulu ya. Oke. Kamu makan dong. Oh iya. Enggak, kamu sendiri. Tos. Kita cheers dulu. Cheers. Cheers. Betul, itu Oke. cewek. Enggak, gimmick gue makan beneran. Bener-bener memang enak kok. Rasanya beda kan? Lebih premium. Enak banget. Kacangnya berasa. Betul. Kacangnya gede-gede loh. Hmm. Iya, benar-benar berasa. Berarti harus banget ya beli rempeyek ini. Iya, betul ya. Ini iklan sponsor ya. Aku habisin dulu ya. Oke, kita habisin dulu. Habisin dulu. Tapi Kita semuanya kayaknya pakai ini ya, batik-batik Etnik. gitu ya hari ini. kalau ya. kita batik, kalau ini contoh nih, ini ada beberapa pattern batik ya. Yang pertama ini kan batik, of course ini parang. Oh gitu. Ya, kalau itu ini Jawa klasik. Kalau Audrey pakainya Megamendung, dia Jawa Betul. Baratan. Walaupun hari ini nggak mendung. Right. Hari ini cerah dong. Keren loh. Iya, Iya, dia bagus mengkombinasikan antara apa tuh namanya kebaya ya. Seperti ya. Iya, itu kan kebaya, kain yang iya. biasa dipakai di kebaya. Ini gue udah kayak Ivan Gunawan di fashion design. Expert banget ya kayaknya, tahu banget. Oke. Sekarang kita Kita kenalan dulu deh Iya. sama Audrey ini. Ini betul, siapa betul, nih betul. sebenarnya ini? Bukannya udah kenal kita. Belum sih sebenarnya. Belum, Pengen kenal belum. dekat lah kalau kita mah. Apa boleh rumah di mana? Mau datengin orang tua? Buat tak kenal maka tak sayang. Oh, kan? iya. Oh iya benar. maka sayang dulu baru kenal. Kebalik dong. Ya jadi kalau Audrey sekarang nih gimana nih kesibukannya? Sekarang nih apa nih gitu. Lu udah kan? lanjut nyerocos gitu aja ya, Bu ya. Langsung aku kepo soalnya Kepo ya? cantik, Oke. pinter. Tadi kan rempeyek internasional nih hari ini. Aku Gimana? paling gimana? jago di rempeyeknya sebenarnya. Ah, ya. Wah, terima kasih banyak kakak yang juga ganteng dan cantik udah undang aku di sini. Salam kenal sama aku Audrey. Aku sekarang adalah news anchor atau penyiar berita di TV satu-satunya yang siaran di internasional yaitu TVRI World. Jadi siaran dalam bahasa Inggris dan internasional dan ya aku sudah di sana selama 3 tahun. Jadi sejak 2023 dan sekarang di sini deh sama kakak-kakak. Wes. Gitu. TVRI World. Aku Ya. nonton terus Itu milik padahal. milik pemerintah loh. I know. Wow. Aku nonton sih. Jadi kamu pakai bahasa Jawa gitu di sana. Sunda. Sunda. Iya. Gimana kalau kamu siaran bahasa Sunda? Abdi nama Audrey. Keren Wow. pisan, oi. Itu logatnya dia bahasa Sunda tapi logatnya Medan nih. Ketahuan nih bukan orang Sunda. pengen tahu pas Audrey ini apa Siaran. namanya siaran. Boleh nggak Oke. spill Waduh. dikit gimana gitu kan? Betul. kesehariannya. Gimana sih kalau siaran dalam anggap saja kamu besok itu adalah pegelaran pipa gitu. Kamu menceritakan Pipa? Pipa. Sunda kan tadi? Spesifik ya? Iya, Sunda. Iya, oh. Atau apa nih? Kita mau ceritakan apa? Apa? Pilih deh. Rempeyek. Oh, rempeyek. Boleh. Boleh, kan? Rempeyek kan dari apa? Nah, nggak tahu Oh, dia. dari ketahuan ini. Kacang, Iya kacang, Tepung. tepung beras. tepung beras. Ya, Oke. mari Jadi- mari one action. Oh, dalam bahasa Inggris nih. Dalam bahasa Iya, Inggris dong. ceritanya lagi di TVRI World kan. Dan kita Oke. apa nih? Lagi di Jerman kan, kita orang Jerman. Oh iya, Ini orang biasanya. Jerman. Bukan. Arigato. Arigato. Oke, berarti ceritanya lagi di news ya? Yes. Oke. Biasanya kalau di news itu harus duduknya tegak, nggak boleh banyak gerak-gerak Oke. gitu. Karena aku suka ditegur kok gerak-gerak terlalu banyak. Habis itu mukanya lebih netral gitu. Lebih kayak Oh. Jadi nggak boleh senyum banget, nggak boleh kayak merengut. gitu. Lebih kayak Harus Oh. benar-benar dijaga ininya ya. Oh, iya. persona. Terus suaranya? Nah, habis itu suaranya biasanya kalau misalkan di news, kalau sehari-hari mungkin kan aku ngobrolnya di sini. Ah. So kalau di news biasanya kita turunin Nada. mungkin beberapa oktav. Jadi oktav. kalau misalkan di news biasanya kita ngomongnya di sini gitu. Jadi kalau misalkan di news nanti kita pakai suara yang sedikit Coba. unik. Mari kita. Coba kita coba ya. Penasaran Mungkin, sih. Oke.
Welcome viewers. Right now I'm joined at Kasih Tahu Podcast with our wonderful host of the day, Mila, as well as Joel. And right now the topic of the day is on the Indonesia's most delightful snack called rempeyek, made from the most delicious peanuts, rice flour, as well as spices only found in our archipelago. We trust that this product that is national, local, global will be able to also promote our country's food diplomacy. Kayak Andre ikut di fase bisa gak sih? Bisa. Gue langsung insecure guys. Ya. Jadi dia nadanya memang beda ya di Enggak, situ itu ya. pakai Kak? gimana itu latihan? Maksudnya nada apa itu? Nada. Nada apa itu sebenarnya? Dari dalam, dari Iya. perut sih, iya dari. Oh dia perut ya. Ternyata kan kayak Kajol kan juga penyanyi gitu, jadi kayak dari diafragmanya, Diafragma ya. jadi lebih diafragmanya lebih dibuka, jadi cara ngobrolnya juga lebih dari sini. That's right. Itu salah satu teknik MC formal juga, makanya saya tidak bisa MC formal. Justru aku bisa, cuma nggak Karena nggak kayak bisa, gini banget. ya sama kan formal ya, nggak Iya. boleh gerak banyak, nggak Iya, boleh iya. suaranya naik turun harus Iya, datar iya, ya iya, kan. iya. Nggak boleh ngejok. Nggak boleh, yes, nggak boleh ngejok juga. Bener. Tapi udah ada sekarang. Oh. Ada TV yang dia ngejok Iya, itu kan ada tuh udah. Tahu nggak? I know. Tahu kan? Hmm. One of the program TV station Iya. yang dia sekarang udah mulai ngejok Dikit-dikit. Indonesia, ya. Tipis-tipis ya. Iya. Iya. Oke, Dri, Hmm. gue ngelihat lu masih muda, cantik, berprestasi gitu kan. Sedikit dong, sebenarnya lu aslinya mana sih? Katanya Iya. lulusan Harvard Gua liat- University, Iya, bener tapi ya? gue lihat lu Belanda Betul. gitu kan, ada muka-muka Belanda, muka-muka. Ada muka-muka kayak suka makan soto Iya, gitu ya. shodo. Shoto ya. Alright. Aslinya sebenarnya keluarga papa dari Medan. Medan, oke. Medan Lang, jadi kayak Chinese, Aha. Medan. Aha. Dan keluarga mama orang Jakarta, tapi juga dari Tiongkok gitu. Jadi dua-dua keluarganya sebenarnya imigrasi sih dari China ke Indonesia. Hmm. Cuma keluarga papa sebagian ada yang campuran Jawa sama Jepang. Jadi mungkin Papanya jauh agak- Jepang. Jawa, Jepang, China, Iya. Medan. Makanya dia Oh my melahirkan God. wajah Amerika ya. Iya. sebuah nano Nano-nano kayaknya ya. ya. Iya. Kenapa Audrey suka dunia ini, anchor? Awalnya memang itu mau jadi anchor atau gimana? Pertanyaan bagus. Dari awalnya Eh, sebenarnya dulu aku kalau misalkan orang tanya sih jawabannya adalah kecemplung. Kecemplung. iya. Oke. Ya kan biasanya kecemplung kan harus berenang ya. Iya, Ya, kalau enggak lu tenggelam. Iya betul, nggak ada cara lain. bahasa kecemplung. Bahasanya bukan kecemplung. Apa bahasa Inggrisnya? Kira mungkin kamu- Apa bahasa Inggrisnya kecemplung? Fell down gitu atau apa? tuh? Fell in. Fell in atau Kamu jeblok. mencari kata yang lebih bijak gitu ya, kayak passion gitu. Iya. Karena dulu sebenarnya aku waktu kuliah S1, aku waktu itu pengen banget ke Amerika karena mungkin mimpi aku dari kecil. Jadi orang tua aku kayak, kamu harus cari beasiswa karena memang itu satu-satunya cara. Dan waktu itu puji Tuhan dapat beasiswa, aku kuliah di New Jersey namanya. New New Jersey. Jersey itu kayak ibaratnya kalau misalkan New York kan pasti semua orang tahu Iya, New betul. York tuh Jakarta, Mhm. New Jersey adalah Bandung. Betul. Bandungnya. Jadi Satu sebelah jaman lah ya, Iya, satu iya, jaman iya, lah ya. dari Iya, New York. satu jaman pakai Iya. kereta. Heeh. Nah, waktu pas aku di New Jersey, aku involved dengan namanya Permias. Kalau kan ada PPI dunia ya, kayak Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, Betul. Permias tuh untuk di Amerika. Waktu itu pas banget Permias ada kerjasama sama, mungkin kakak pasti pernah dengar Voice of America, Oh ya, VOA. VOA. Iya, yang biasanya kirim berita dari US, dari luar Sana. negeri ke Indonesia Yes. gitu. Nah, waktu itu VOA Indonesia ada kerjasama. Dan pas banget aku tanya sama waktu itu produserku, salah satu produser TV juga, Naratama, kayak, oh mas buka magang nggak gitu. Karena aku pertama kalinya kan ngelihat, wah kamera, wah lighting. Lighting. Korea kayak, Itu keren ya langsung gitu suka. kan. Iya, Langsung aku, excited gitu aku kan? merasa kayak, suatu hari gue pengen juga nih kerja kayak gini gitu. Abis itu masnya bilang,
buka gitu. So aku magang lah di sana berapa bulan, Apa, magang Um, reporter? magang reporter, kameramen juga karena VOA itu one man show. Jadi I know, I Oh. know. reporter, kameramen, editor, Iya, writer, Wow. iya, iya, iya. interviewer, Dulu kan aku di semuanya. Transcorp. Berarti Jadi kamu pasti tahu. tahu banget, iya. Oh Terus, gitu. terus, Oh terus. silakan nih ngobrol ya berdua. Ini kita kayak udah Udah relate ya somehow ya, udah mengerti ya. Aku nggak heran ya. Oke, oke. Oh, berarti awalnya itu. Awalnya di sana. Nah, waktu itu pas banget aku magang tahun 2020 Maret. Covid dong. Belum COVID waktu itu. Belum, COVID belum masih ya. kayak Baru masih awal-awal. awal-awal. Kalau di ya, Amerika masih. belum. Di Amerika Kalau- belum. Kan itu Covid mulainya November 2029. November 2019. Gue cepet. Semoga. November 2019. Di Indonesia ya kayaknya. Di dunia, Oh, di dunia. muncul Oh, dari China. ya. And then Indonesia lockdown-nya kan April. Indonesia. Oke. Nah, US tuh baru Maret April kayaknya Iya kan, lockdown. iya. Jadi aku udah keburu magang nih gitu 2020. Aku kayak oke, dan 2020 pas aku lulus S1 juga. Jadi aku Oke. kayak, gak ada yang pekerjaan yang gue tahu cuma ini Cuma sebenarnya itu, gitu. Ah, Tapi makanya aku Tapi kalau di merasa- US magang dibayar nggak sih? Ada yang dibayar ada nggak Kamu dibayar? untuk transportasi? Untuk transportasi doang. masih mending. Oke, lah ya. enggak aku mau nanya, bayaran pertama kali berapa nih Iya. jadi news anchor di US? Yang pertama kali berarti di TVRI ya? No, di Pertama VOA. kali di VOA kan Jadi- tapi Voice of America. magang. Kalau kerjanya Bentar dulu kita mau nanya gaji dulu, ini nanya gaji dulu bentar. Penasaran Gua- ya gua- di iya, Beyond. iya dong. siapa tahu banyak yang mau magang. yang mau magang. Iya. Oh, tapi magang pertamaku bukan di sana. Oh, bukan di VOA, bukan di bukan. Voice of. Dulu aku, karena aku kan jurusannya HI, Aha. jadi dulu magang pertamaku sebenarnya di KJRI. Oh, di KJRI. New York City. KJRI New Oke. York. Waktu itu siapa? Waktu itu kenal sama ini, Ininya sama konsulnya. si itunya si Ininya ya. dubesnya. Dubesnya Kan gitu. toko politik sekarang. Mahendra. Yo, Nah. lah udah Siapa lah. ya? Udah agak lama Apaan, banget. apaan? Iya, aku Lanjut. Jadi udah intinya 6 tahun. intinya dibayar berapa? Intinya mungkin aku kasih kisaran kali ya, karena aku magang di KJRI, magang di NGO dan di VOA. Dan itu semua dibayar dong. Dan itu mungkin dibayar, tapi dibayar magang pertama lah. Jadi waktu itu kalau aku ambil range dari 3 itu kisarannya kayak $300. $300 $300. mil Untuk- kali Tapi ini. sebelumnya Transportasi. pernah belajar itu atau gimana tuh? Dia HI, dia jurusannya HI. No, maksudnya jadi reporter kayak gitu-gitu, public speaking. Belum pernah sebelumnya. Cuma dari jurusannya HI. Cuma dulu sebelum aku ke US, aku udah belajar bahasa Inggris sejak aku kecil. Tapi Oke. maksudnya kayak public speaking, suara kayak diafragma. Iya, kalau gitu, itu oh my God. itu ini ya, ada guru vokalnya kalau gitu. Itu Kalau ada sih. kayak ada guru vokal kita. Itu kan soalnya melatih napas diafragma. Iya, Sama kayak belajar nyanyi juga ada. Jadi news anchor juga ada. gitu. Bahkan kalau mau main film pun juga ada guru vokalnya. Iya. Syuting itu harus ketika lo emosi keluar suara di mana itu ada. Betul. Tapi by the way lu itu S1-nya di Harvard. Di Harvard tuh S1 apa S2 sih? S2. Oh, S2-nya di Harvard. S1-nya di New selesai? Jersey. Udah. Sudah S2 2024 Mila, maaf ya Anda yang tesis ya. Tapi No. Gila, keren banget sumpah di Harvard. Gimana ceritanya sih? Ya lu tanya. Iya, maksudnya gimana ceritanya bisa masuk Harvard? Oh my God. Oh my god. waktu itu memang persiapannya lumayan sih, mungkin 9 bulan. Itu pas. Mau tanya GRE lu berapa? Kebetulan karena Oh, lu program- dari kampus sana Iya, ya. karena Alright. program aku. Jadi Harvard sebenarnya ada 13 sekolah dan setiap sekolah itu ada Standarnya lah masing-masing. standar masing-masing gitu. Jadi kebetulan itu sekolahku tidak membutuhkan GRE atau GMAT. Jadi Oh, gak butuh ya. karena kan setiapnya ada medical school, Alright. kayak banyak Law school. sekolahnya gitu. Ya, Jadi kebetulan- Divinity School. Iya, Divinity School, business school ya, maybe yang Business paling school, right. terkenal. Iya, yang itu paling mahal ya. Iya, Iya itu sih. kayaknya luar biasa ya. Kerja di sana, Iya sih. makanya aku nggak masuk Right. sana. Tapi waktu itu persiapannya lumayan sekitar 9 bulan dan juga dilihat resume-nya juga, dilihat work history-nya juga. Dan ya aku bersyukur sih karena pas masuk sana waktu aku merasa kayak kayak wah
puji Tuhan ya akhirnya masuk gitu, kayak Hmm. alhamdulillah gue udah masuk. Abis itu aku mikir, ya sekarang sebenarnya gue harus keluar sih. Maksudnya kayak udah Iya, masuk, iya, tapi kan iya, yang iya. penting kan bisa lulus Bisa lulus, sebenarnya kan, betul, kayak betul. oh iya udah masuk, tapi ternyata lulusnya kayak lebih sulit lagi, soalnya maksudnya Goalsnya kan lulus, journey-nya kan iya. baru dimulai sebenarnya kan, baru Betul. masuk gitu kan. Tapi itu apa? Jurusan apa waktu S2? Komunikasi juga? HI hubungan Tetap internasional. HI ya? Sama, berarti S1-nya HI. Ada perbedaan? Kayak itu, ini kan HI ini sama-sama aja. Iya kan, Iya. jadi kayak Hmm. HI dan HI gitu, hai Iya. gitu kan. Iya. Jadi harusnya kan ada halonya kan, Iya. kayak hai halo gitu. Jadi Tapi lucu ya, maksudnya Anchor. Bercanda dia. No. Aku tuh lagi dari tadi berpikir gini loh Bang Joel. Rata-rata Anchor itu mereka pasti jurusannya komunikasi, benar nggak? betul. Tapi kalau Iya. Audrey ini HI loh, keren. Tapi HI itu one part of komunikasi kan? Oh mungkin bisa di Iya, karena dibilang. modal utamanya itu Diplomasi adalah ya? komunikasi, diplomasi Iya. ya. Kan diplomasi kan mungkin Butuh. aku juga masih belajar lah cara untuk Mhm. berdiplomasi lewat komunikasi Ya. kan. Tapi lo punya cita-cita itu mau jadi diplomat atau Iya. jadi news anchor atau? Someday. Heeh. Mungkin dulu pernah sempat kepikir jadi diplomat sih. Hmm. Sekarang sepertinya lagi melihat Bisnis ya? iya hidup akan membawa kemana. Karena Keren. menurut aku sih kayaknya kita jangan melimit diri kita sendiri juga sih. Alright. Iya. Kayaknya sebenarnya banyak yang manusia itu banyak yang talentanya yang bisa dieksplor gitu. Jadi untuk sekarang aku lumayan terbuka juga untuk Oke. dimanapun. Kan lo udah di Amerika nih. Hmm. Ini kita ngambil nih. Kenapa lo balik ke Indonesia kemudian kerja di Indonesia? Yes. Kan banyak tuh kemarin dari Banyak kemarin-kemarin pengen banget. kabur aja dulu Iya. gitu kan, Indonesia Hashtag ya. asik ya kan, Iya. gajinya Kalau nggak bisa gede anak, gitu anak kan. gue Oh iya, bukan W. cukup gua yang berpaspor Indonesia, anak gua Berarti jangan. berarti kan she loves Buset, ini Indonesia. mulut ngeri banget. Langsung Itu aja yang- Audrey yang- apa jawab biar Ya, aja dia. aku udah lihat juga ya, lumayan di sosmed kan lumayan ada banyak beritanya ya. Relevan, kita kan harus tetap relevan sama berita. Nah itu kalau dari Audrey gimana? Maksudnya kan beda culture, maksudnya kenapa tiba-tiba pengen balik ke Indonesia, kerja di Indonesia gitu. Tapi dia kerja di Indonesia tetap ke dunia juga. Ke dunia apa? Oh, Di TVRI World. Oh iya. mungkin itu kan salah satu considerationnya sih, salah satu hal yang aku pertimbangkan juga sebenarnya waktu itu kan aku ke US tahun 2016, 2016. terus itu oke. baliknya itu 2022 Oh, lebih lumayan lama. permanen. Jadi sebenarnya udah 6 tahun. 6 tahun. Jadi sebenarnya waktu itu alasan aku balik adalah udah lama di luar negeri sampai aku kayak kangen keluarga sih sebenarnya. Aku kangen keluarga, homesick ya. homesick dan bukan cuma homesick, aku lebih ke ini let's say kalau misalkan aku mau berkarir nih di US gitu, dimanapun lah gitu. Tapi aku berpikir gue sendiri aja belum tahu sebenarnya landscape di negara gue sendiri itu gimana gitu. Kayak gue nggak tahu nih ekosistemnya kayak apa, pop culture-nya gimana. Jadi aku mikir kenapa aku udah berasumsi di Indonesia nggak ada apa-apa. Kalau misalkan sebenarnya itu dari diri aku sendiri yang belum mau membuka diri ke mengeksplor Indonesia. lebih banyak tentang Iya. Indonesia. Jadi kayak langsung dijudge gitu ya. Iya, langsung kayak nggak ada apa-apa ya lah loh gitu. Iya. Padahal sebenarnya mungkin dari POV orang US atau orang luar, mereka melihat Indonesia sebagai emerging market ya. Kayak kayak kan bisnis 1 2 3 semua di mana-mana gitu. Jadi menurut aku kita selalu bisa belajar POV lain sih gitu. Gitu Benar. Wah, Dari itu. potensial soal Indonesia. Ya tapi kan? tapi lu sadar nggak sih sebenarnya yang bisa ngelihat potensi Indonesia lebih banyak dan kaya itu orang yang Indonesia yang tinggal di luar. Sedangkan yang di Indonesia itu ngapa sih nggak diapresiasi sama sekali. Karena kita Contoh nih saya mau ngambil contoh. Apa tuh? Apa? Daun pisang. Oke. Wah lu tinggal minta aja dari tetangga. Iya. Sedangkan kan? di luar sekarang kan udah banyak yang pakai daun Mahal kan Banyak daun daun pisang. ya. Jualnya dalam bentuk packaging frozen. Itu ada frozen banana leaves. Nah, ada lagi batang pisang. Untuk Apa tuh? Batang pisang lo tau nggak di US harganya $16 kayak. Untuk
sebatang. Apa Satu dia? potong begini tuh buat pohon pisang dibotong, di wrap di supermarket. Pokoknya nggak pernah kita lihat ya? banyak, Nggak pernah banyak. lihat. Ada itu. Oh iya? Iya. Tapi dari itu Indonesia? dijual. Dari Indonesia lah, pohon pisang banyak kan dari Indonesia. Nah, sekarang pertanyaanku, Hmm, Audrey kan ya. sekarang bekerja di Indonesia. Menurut Audrey, menyesal nggak sih? Gitu Maksudnya banget lu. kayak, ternyata di Indonesia cuma gini gitu. Sebenarnya Atau gimana sih misalnya, kamu benar-benar perasaan iya kamu? kan? Atau, oh oke, ternyata bisa gue, apa ya bahasanya? Maksudnya ternyata gue bisa berbuat lebih nih untuk Indonesia gitu. Ya mungkin dia punya intention lain lah. Iya. Bukan tentang duit, bukan tentang apa, tapi ada hal-hal lain yang Enggak menyesal. Itu Asik. mungkin jawabannya. Kenapa adalah karena sebenarnya aku sangat privilege untuk bisa bertumbuh di Indonesia. Menurut aku Oke. itu privilege besar yang kita punya untuk lahir di Indonesia. Aku bisa ke luar negeri untuk mempunyai edukasi yang bagus dan kembali ke sini untuk berbisnis atau menerapkan bekerja gitu. edukasinya itu. Tapi gini, kamu kan bukan LPDP ya? Untuk S1 enggak. Maksudnya ada beasiswa dari sekolah. Tapi bukan Cuma LPDP. Iya, bukan LPDP. S2 juga bukan. Bukan juga. Kamu nggak punya kewajiban untuk mengabdi Cuma kepada dia negara. suka. Enggak, gue bercanda. Karena Nggak gini, mau kamu ke nggak situ punya sebenarnya. punya Iya, kewajiban untuk iya. mengabdi. Karena sedangkan Justru yang nggak punya- yang Yang punya kewajiban nggak tidak mau. Nah itu Jadi sebenarnya. sebenarnya lebih ke situ kan. Sebenarnya kita menyindir itu. Nggak punya yang Dijelasin. gimana tuh? Ini hostnya ini emang oke lah. Udah ketularan Berhubung hari ini hari Kartini, Iya, jadi iya, kalian iya. udah silakan lah ya. Iya, sebenarnya aku penasaran karena kan tadi Isu kan perempuan gimana, aja dibahasain, Iya, nonton aja ya. makanya karena kan Audrey ini kan salah satu co-founder Feminine Genius. Genius. Nah Feminine itu sih. Genius, ya. Itu tuh maksudnya apa dan kenapa Audrey tuh mendirikan itu gitu. Sebenarnya itu apa sih gitu. Jadi thank you. Jadi sebenarnya ini adalah Dia tahu ya apa itu Feminine Genius ya. Nggak diceritain kan tadi ya. Aku nggak tahu, mau Tadi tahu dari mana? penasaran. Oh, Kan penasaran. udah baca. Oh, baca. kan cewek-cewek kan juga apa nih feminin. Apa Oh, ini nah, terkenal bang? Iya, Terkenal kepo banget. ya kan. Ada namanya Genius lagi Iya. gitu kan. Iya. Kayak bandnya. Apa itu kumpulan orang-orang yang jenius? Yang Perempuan? IQ-nya cuma harus di atas 200 gitu. Kayak kayak Mau daftar. kan tadi udah bilang bisa daftar ya. Oke. terbuka. Jadi sebenarnya ide ini dulu pertama-tama dicetus oleh co-founder aku, yaitu namanya Clarence. Beliau itu adalah orang Bandung yang waktu itu tuh baru lulus S2 dari Oxford. Jadi waktu itu baru dari Inggris, salah satu teman dekat aku, dan beliau bilang kita ada lomba pitching mengenai ide bisnis, ide komunitas untuk ada conference di Roma, namanya Ekonomi Franciscus gitu. Jadi conference ini adalah perkumpulan akademisi, businessman semuanya dengan sebuah goal, yaitu gimana sih kita bisa bikin bisnis, hidup, ekonomi itu lebih setara. Iya, sustainable dan juga setara. Jadi kita bukan fokus hanya ke profit, tapi uang, tapi juga ke manusia. Dan itu yang membuat aku kayak, pertama kali gue dengar ada conference yang ngomonginnya mengenai gimana walaupun orang-orang yang datang adalah bilioner atau punya uang sebanyak mungkin, kita masih bisa mempedulikan manusia di tengah-tengah itu. Dan aku bukan kayak, cuma profit. Iya, bukan cuma profit dan bukan profit. Kayak lu tapi salah guru bisnis ya lu ya. Kenapa Itu tuh? kan mentor bisnis selalu bilang kan bisnisnya kan cuma satu By the way, tujuannya. mentorku siapa? Enggak, tapi dari tadi foundernya dari Enggak beda kelas, Pak. Enggak, kayaknya circle-nya beda ya, Pak. Iya, Pergaulannya Oxford. Tadi kan aku bilang, foundernya Harvard. Oxford. Tunggu. Lu mau- Founder Oxford, co-foundernya Harvard. Lu mau join? Lu mau join apa, Mbak? Karena Ya kan gue jelas nggak masuk. Masa gue harus berubah jadi feminis dulu. Kalau lu coba kampus mana Pak S2? kita terbuka, boleh. Nah, sebenarnya itu alasan kenapa kita mau mendirikan ini adalah untuk mengganti mindsetnya juga, sebagai kayak ini
sebenarnya kita terbuka untuk wanita loh, dan nggak Alright. harus memang pertama-tama ide kita adalah untuk wanita-wanita Kristiani dan Katolik untuk masuk, karena kita memang punya komunitas di mana kita bisa mendukung sesama, support each other. Tapi bukan cuma itu doang, kita juga mau gimana sih effort kita mungkin dalam bisnis atau dalam yayasan bisa membantu orang lain Orang gitu. lain ya. Ah. Jadi tujuannya adalah membantu orang kan. Iya, tujuannya adalah untuk hopefully kita bisa support, uplift wanita dan Alright. juga memberdayakan mereka yang kita bantu gitu. Jadi kita membuat Dan suatu and then you ekosistem. got the investment gitu. Dan I think thankfully we have some people who are Invest. interested. Ya. Mungkin aku belum bisa bilang apa-apa, tapi who are interested. Tapi gini, untuk aku ini. pernah ngeliat itu bahwa ada UNESCO I think. Dia membuat satu platform bahwa kalau dulu kita bicara investment business itu selalu tentang returns of investment. Iya. ROI. ROI. Sekarang sudah ada S di depan. Yes, social Social. returns of investment. Jadi sekarang udah ada business sociopreneurs. Kan, Betul. Social. itu it's Iya. one of the sociopreneurs. Berharapnya semoga di masa depan kita bisa jadi socialpreneurs, dan sebenarnya mungkin kita juga tujuan kita adalah bukan mengenai labelnya, bukan Alright. mengenai gue tuh siapa, gue siapa. Tapi memang tujuan kita adalah apakah yang gue lakukan tuh benar-benar apa yang gue katakan gue akan lakukan gitu. Apakah yang aku memang berdampak, mungkin aku nggak perlu diketahui aku melakukan ini. Tapi apakah benar ada buktinya bahwa aku memang membantu orang-orang ini gitu. Dan yang Tapi aku diperjuangkan itu adalah perempuan ya. Iya, tapi aku penasaran program-programnya itu Right. yang udah pernah dijalani apa tuh, Audrey? Jadi Dari feminine gender. Ada yang kamu ke mana? Ibu-ibu di daerah-daerah terpencil itu? iya, Itu bagian dari program itu bagian dari program kita gitu. Alright. Sebenarnya Feminine Genius ini termasuk dari salah satu yayasan temanku Karin, yaitu Sembarita, Selaras Membangun dan Bercerita. Dan kita ada, boleh aku cerita dikit, kita ada Boleh. empat Boleh. pilar sebenarnya Iya. di Sembarita. Ada encounter, embrace, enable, dan echo. Jadi itu satu cycle. ya. Encounter, ini mungkin satu nilai kita yang kita selalu bawa untuk apapun yang kita lakukan. Alright. Encounter, kita bertemu dulu dengan Yes. orang yang kita mau temukan. Mhm. Embrace, kita menerima mereka apa adanya. Kita Alright. menerima mereka dari kalangan apapun, agama apapun, sosial, ras kita terima. Enable, kita empower mereka untuk Iya. menjadi diri mereka masing-masing yang Alright. terbaik. Dan echo, kita membawa diri mereka, kita promosi di sosial media, kita promosi melewat buku. Jadi itu tujuan kita bukan hanya untuk ini ya udah deh kita bantu lu aja, tapi ya udah nanti kita biarin. Tapi kita ingin membangun suatu ekosistem di mana mereka yang kita gandeng tangan juga dapat menjadi teman kita sebenarnya, teman seperjalanan kita. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu itu waktu itu adalah salah satu inisiatif sosial kita, di mana memang temanku Karen sangat luar biasa. Dia pas kuliah di Oxford, kan orang Bandung ya, jadi Sunda gitu. Kuliah di Oxford, tapi masih bolak-balik Indonesia untuk bertemu sama ibu-ibu ini, anak-anak. Ibu-ibu apa itu? Iya, jadi ada sebagian ibu-ibu dan anak-anak yang memang masih tinggal di kolong jembatan di daerah Penjaringan, Jakarta. Jakarta. Dan memang kalau mendengar cerita mereka memang Mereka nggak punya rumah. iya, mereka nggak punya rumah, mungkin suami mereka cuma yang jual kayak tahu goreng gitu, yang mungkin sehari dapat 30.000 kali, yang memang sangat struggle lah hidupnya. Jadi temanku Clarence juga udah melihat kehidupan mereka dan ingin membantu mereka secara pertemanan sebenarnya, menjadi teman mereka, makan sama mereka. Dan kemarin pas banget, pas lagi Idul Fitri, jadi aku sebenarnya terinspirasi untuk ikut ini karena aku melihat temanku sendiri adalah contohnya dari kehidupan dia. Dia Oxford atau apapun lah, tapi dia melihat itu sebagai secondary dari tujuan dia hidup, yaitu untuk mencintai dan membantu sesama. Dan aku merasa, ya ampun, gue juga pengen jadi kayak lu. Gitu, keren banget gitu. Jadi pas itu aku tersentuh, dan makanya kemarin pas banget Kak, pas lagi Idul Fitri, Idul Fitri kan Maret. Akhirnya ya Maret 20, jadi pas banget aku ingat Maret 20, aku waktu itu abis
makan opor di rumah sepupu aku. Abis itu pas juga kita lagi planning buat event ini. Event ini hari Selasanya, jadi kita datang, aku Karin beberapa wanita-wanita lain dari Feminine Genius Collective untuk makan sama ibu-ibunya. Jadi kita makan sama ibu-ibu, makan pinggir sama jalan? anak Lebaran di itu? di kolong jembatan. Di kolong ada jembatan. sekolah Serius? di kolong jembatannya. Alright. Sekolah dari Feminine Genius? Oh bukan, namanya ada sekolah namanya Jovin School, sekolah Jovin Jovin gitu. Wow. Jadi memang sangat amazing sekali yang pendirinya Pak Jovin membantu anak-anak dan ibu-ibu. Benar-benar sekolah proper di kolong Tapi mereka tuh jembatannya. memang tinggalnya di Gitu. kolong jembatan? Iya. Unfortunately memang Lo belum ada. Cuma yang- maksudnya sekolahnya itu sekolah untuk memberdayakan Sekolah ibu-ibu. sosial. Untuk anak-anaknya juga. Jadi ada kelas-kelasnya. Kayak mungkin yang TK belajarnya Iya, dari iya, sini, iya, yang iya. SD. Jadi kayak mereka lebih ke private ya. Jadi sekolah Yes. itu bukan berarti bahwa dia formal sekolah. Jadi itu kan sekolah alam yang mereka ngajarin berdasarkan materi apa yang dibutuhkan. Iya, betul. Iya, Jadi iya. ya. And then siapa Karin? Karin lo awas ya Oh, Karinnya. Klarin. Kelarin. Oh iya namanya Kelarin. Clarins. Harus beres. Clarins. Clearance. Iya, Oh, Clarins. Kelarin. Apa sih? Oh, dikelar. Itu kemana Didi? Aku juga mikir dulu harus beres. Oh iya. Kelar kan? Benar-benar kita kelarin Iya. dulu. Iya. Tapi Kelarin Tapi ini sekarang di keren Oxford banget. atau di Bandung? Bolak-balik. Klarin sekarang di Bandung. Oh di Bandung. Iya, sekarang. Jadi sekarang karena kita lagi banyak project, nanti dia yang ke Jakarta atau aku yang ke Bandung. Tapi itu Oh. maksudnya nanti programnya itu emang untuk ibu-ibu yang di kolong jembatan semua atau gimana tuh? Atau Sosial sih. Lebih Seperti ke saya lihat lebih sosial, sosial. ya. Artinya dia kan feminist genius. Saya Yes. rasa Oh, pasti feminine genius. feminine genius. Berarti kan memikirkan perempuan-perempuan agar Iya. genius lah. Karena perempuan itu kan gua nggak akan ada kalau nggak ada sosok perempuan. Iya kan? Ini dalam Yes. sih. Happy Kartini Days ya kan? Oke, tapi gue lihat kalian tuh apalagi si Audrey kayaknya kalau Kartini masih hidup ya, dia Iya. pasti akan tepuk tangan ya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih. Semoga. Tapi by the way, kalau Kartini masih hidup dan melihat pergerakan positif dari teman-teman, itu kan dari Iya. Audrey, Clarin, Empowering lah. empowering. Iya. Ya tadi apa ada circle ya? Mas saya tuh dari kenal Itu apa? sampai- Circular sosial ya? Mungkin kita mencoba membuat suatu ekosistem. Value, gitu. core Iya, value-nya. iya. Jadi dari Oh. mengenal encounter, jadi encounter, halo, saling Iya, kenal, iya, iya. embrace, Alright, embrace ya, Embrace. menerima. Dia Menerima. dalam kondisi Accepting. apapun, fisiknya mungkin kurang atau dia kotor, bau. siapapun Terima ya gitu. bau, dia bau, terima. Ya, kayak siapapun sih ya. pasti Kayak mereka happy ya sih, happy lah ya ibu-ibu itu, Enggak hanya ibu-ibu kan, semua ya. perempuan ya. Perempuan ya. Sebenarnya mungkin kita terbuka ke semuanya sih Ke semua. gitu, dan memang kita juga percaya dari apapun kalangan manusia lah, dari status sosial apapun, dari yang paling triliuner sampai Alright. apapun itu Dan ya mereka masuk semua. sebenarnya sama aja, kita hanya semoga Oke. ingin membantu. Jadi pertanyaan gue tuh kenapa kamu mau repot-repot di situ? Urus diri sendiri aja lah, nggak usah ngurusin orang lain. Pertanyaan bagus. Iya. Kenapa mau repot-repot? Kenapa mau repot-repot? Karena ternyata dari pengalaman aku menemukan bahwa hidup itu lebih bermakna saat kita bisa hidup juga untuk orang lain, untuk memberi dampak bagi orang lain. Ngeri. Jadi Tapi si Audrey ternyata pernah ngeliput juga ya, sering meliput perempuan-perempuan di daerah terpencil gitu ya. Betul. Emang suka ya, berarti Bang. Iya, cinta iya. banget sebenarnya. Sama aku sebenarnya cinta Indonesia dan cinta yang kamu perempuan Indonesia. sebentar, kamu kan dari 2016 ya? 2016 sampai 2022. Betul. Berapa tahun tuh? Sekitar 5, 6, 7, 8 tahun tuh di Amerika. 6 tahun. 6 tahun di Amerika. Itu nggak ngerubah watak dan karaktermu Yes, menjadi Jadi tiba-tiba udah. Iya. artinya Kayaknya kalau aku jadi dia sih ya Bang Jawa, kayak aku gak kayak gini sih. coba gimana kalau kamu 6 tahun di Amerika lo Udah. kayaknya Coffee aja. udah kayak kanjeng mami coy. Oke, Audrey. Jadi pertanyaannya. Kan itu kurang lebih tuh 6 tahun ya. 6 tahun itu kenapa tidak merubah dirimu menjadi lebih ke barat-baratan mungkin, ya kan? Iya. Atau ya secara performance atau secara speaking lah Sudut minimal. pandang lah. Ya, sorry nggak niat
bukan ngejek tapi mungkin ngomong sodo atau nasi goreng. Becek, Apa bahasa? becek, gak ada ojek. Kayaknya Cinta Laura perlu kita bawa ke sini ya. Untuk kasih tahu ya benar-benar. Sebut nama. Enggak, Cinta Laura emang icon. Karena Betul. dia sekarang jadi duta sodo. Apa sih shodo? Soto. Aduh, silakan. Tapi lebih silakan. eksklusif kan show Iya, sodo Sodo. lebih Iya, eksklusif. makanya. Soalnya dia tinggal di Amerika kan, English American accent kan. Coba Betul. kalau dia ngomong British, soto. Lebih ini lagi It's ya, like that, right? high class lagi. Iya, lebih high class. Coba Gimana? kita tanya jawabannya. Mengenai Shoro. Enggak mengenai kenapa kamu Iya. nggak action like bule gitu loh, biasanya kan banyak tuh. Yang kayak action gitu ya. Yes. Kayaknya dari tahun pertama pun, aku inget dosenku, aku salah satu gift kecil. Biasanya kita kasih gift kecil gitu kan untuk berterima kasih untuk bantuannya. Yang aku kasih adalah kipas batik dari Indonesia, kipas batik. Dari Jawa itu. Dari Jawa. Iya. Dan suatu hari aku melihat kipas batiknya udah ditempel di dinding sampai dipaku. Jadi dipaku ke dalam udah di kelihatan ini. mahal ya. Sampai untuk semua orang melihat. Aku kayak, hah? Kipas batikku? Padahal kalau di Jogja itu harganya 15.000 ya kan. Yang 20.000. Iya, 20.000-an. Dipajang lumayan ini kayak. Dan abis itu beliau juga pernah nanya, Audrey, kita ada namanya cultural night gitu. Jadi setiap orang bisa bawa budaya masing-masing gitu. Dia bilang, kamu mau nggak presentasi? Aku bilang boleh kan. Jadi akhirnya aku presentasi Antusias banget mengenai boleh. Antusias banget. nggak ini lagi ya, nggak ragu-ragu. Aku langsung kayak boleh. Kayak bangga gitu kan. Iya kan biasanya, Audrey, kamu mau nggak presentasi tentang negara? Enggak deh kayaknya. Aku pikir-pikir dulu Iya, ya. pikir-pikir dulu. Ada yang banyak gitu Ada, kan. ada. Negara gue kayaknya nggak sekeren US gitu. Ya itu yang kemarin itu punya. Iya makanya dia itu. boleh. Boleh. Oke lanjut. Aku langsung kayak oke, siap, aku gas. Jadi pas ditanya kayak gitu, aku waktu itu presentasi mengenai Indonesia gitu. Aku presentasi kayak rendang makanan terenak di UNESCO ya, kayaknya di list UNESCO. Iya kan? Iya, di dunia. CNN World, CNN Habis World. itu batik, intangible cultural heritage kita, dan aku kasih lihat video-video. Aku inget banget kasih lihat video ada kur nyanyi lagu Yamko Yambe, Oh, Yamko Yambe, na ya. Itu lagu asal mana? Papua. Temino kibe Maluku? kubaroku. That's right. Iya. Ya Timur. Oh, Timur. Ya. Tapi itu udah jadi lagu nasional karena Yes. rata-rata kita kadang pernah dinyanyi di istana juga kan itu. Iya. Iya, Iya, joget betul. di istana joget situ. Iya. Oke, lanjut. Nah, Penasaran. jadi karena dari lagu Yamko Rambe Yamko itu, aku melihat ekspresi-ekspresi yang di videonya ya. iya orang-orang Kayak nonton kayak Excited gitu gak sih? This is Indonesia. kaget, iya lebih kayak, hah ada lo negara kayak gini. Iya. Abis itu maybe di saat itu aku merasa bangga gitu kayak, oh my gosh, gue punya sesuatu yang lu semua gitu kan. Kayak Merinding lu iya, horor lu. aku Merinding ketemu hantu lo merinding. nggak ada gaib-gaib ya kayak. Karena saking cintanya aku sama Indonesia ya. Iya. nasional. Kamu jadi ngerasa juga kan, jadi bangga Lu nggak sih? kayak berasa ibu-ibu itu ya. Ya memang. Paskas apa namanya? Persita. Persit. Dia selalu ini, menyebut kayak- itu. Ibu Persita. Ibu Persita. Enggak Persit. Oh, Persit. Persit. Tahu nggak Ibu Persit? Aku juga nggak tahu. Ya udah nggak usah disebut. Aku nggak up to date sama. Army wife. Oh, Oke, oh, jadi organization. jadi di Iya. situ ya. Jadi di situ yang membuat kenapa? Jadi di situ yang membuat kamu akhirnya mau explore lebih banyak lagi tentang Indonesia Iya. gitu kan. Aku ingat banget ada satu lagu itu yang dinyanyiin Ibu Sud. Apa? which is Ya, tanah air ku tidak lupakan. Nah, bisa lagu itu. Yang terkenang sehidup. Ya, itu ada ditulis dari belahan dunia sana bukan dari Indonesia. Ketika ya? dia rindu dengan Indonesia, Dia nulis. dia tulis lagu itu. Wow. Anakku yang ku cintai. Ya, oke. Wow. Oh
Oke, Walaupun banyak negeri ku jalani, ini sing. termasuk itu kan by liriknya. Jadi Yes. walaupun dia udah Betul. keliling dunia, tetap Hmm. tanah airnya Indonesia. Dia udah kemana-mana pun tapi enggak. Betul. Dan bener-bener. itu sekarang Iya. jadi anthemnya PSSI. Timnas Indonesia tidak abdol kalau tidak nyanyi lagu itu. Ya, kan? benar. Itu membanggakan juga sih sebenarnya sih. Betul. Kayak bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kalau misalnya dinyanyiin tuh di stadion Bang Yawel. Iya itu Bener, rame pernah banget kan, rame. Iya. Itu pasti feelingnya kayak itu orang nangis bener-bener kali ya. kayak Iya. merinding. Pokoknya Merinding. Semua setiap orang yang nyanyi adegan lagu. itu adalah adegan yang ditunggu-tunggu kalau si timnas Indonesia main. Bener. Selesai main mau kalah mau menang nyanyi lagu itu. Aku penasaran nih. Nah, penasaran apa? Kalau di sana Apa makan tuh? apa gitu? Nggak, sebenarnya aku Penasaran apa penasaran tuh? sih. Kayak misalkan kan Audrey kan sering ngeliput ke daerah terpencil nih, sering ketemu sama perempuan-perempuan yang mungkin secara pendidikan mungkin nggak seperti di kota kan Audrey. Nah maksudnya tuh kayak menurut Audrey itu kalau kita di Indonesia tuh gimana sih gitu loh, pemikiran perempuan-perempuan kan banyak yang belum seperti Audrey mungkin yang wah keluar gitu, masih yang takut mau iya ya sih Bang Betul, Joel, betul. iya Jadi, untuk berkembang masih anggapanmu mentalnya masih kurang Ya, gitu. kenapa mereka begitu dan kenapa yang di sini begini gitu? Yes, nggak banyak yang seperti Audrey. Pernah nggak lo Serius. mendalami itu? Kenapa mereka begini? Banyak Atau banget. liputan lo hanya lo jadiin objek doang buat video? Ya, oh. Waduh kritis banget ya host satu ini. Aku kan soft spoken ya. Aku soft spoken. Kamu kan kayak kalau dia- demure gitu, soft spoken. Ini Emang pada takut sama dia. apakah itu hanya objek? Untuk menjawab pertanyaan kamu. Julid gak sih? Kalau di antara itu perempuan dia julid banget sumpah. Julid kan? Oke, semoga tidak. Jawabannya semoga tidak. Semoga jujur ya. Semoga jujur. Dari yang aku lihat sih, dari mungkin, nah menariknya pas aku dapat kesempatan untuk ke daerah-daerah terpencil itu, aku juga biasanya selalu mikir gitu, maksudnya bukan aku hanya pergi kayak, oh happy ini jalan-jalan, tapi kan pasti ada tujuannya antara syuting atau bikin dokumenter atau apapun. Yes. Jadi dan kita pasti harus membangun hubungan sama ibu-ibunya kan, sama Masyarakat mamanya, situ, iya iya. kayak bagaimana sih POV mindset mereka. Dan mungkin yang aku ketemukan memang di tempat-tempat yang masih terpencil, sayangnya belum ada banyak akses sih sebenarnya. Itu kan yang diperjuangkan juga kan oleh Kartini, itu akses ke edukasi, akses ke informasi. Betul. Yes. Lebih lagi dan terutama kalau misalkan mereka pun mempunyai akses ke informasi, sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kan mereka yang menerima itu dapat kritis ya dalam menerima informasi itu sehingga bisa diaplikasikan di hidup mereka gitu. Dan mungkin aku juga melihat ya Kak Joel, biasanya masih ada budaya-budaya yang kental banget di daerah-daerah yang mungkin kita orang-orang kota di sini mungkin merasa apa sih kuno banget sih lu, iya kayak masa lu masih sama adat segitunya gitu. Tapi ternyata memang untuk sebagian orang-orang di daerah lain kayak memang ada tuh memang segitunya loh, kayak memang Ya harus dijaga. iya harus dijaga hierarki atau mungkin peran Betul. perempuan dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam pernikahan kan juga beda-beda ya dari setiap budaya gitu sih. Jadi mungkin bukan hanya kesenjangan mengenai akses, tapi juga ada perbedaan mindset yang berasal dari budaya itu sendiri yang beda-beda. Gitu sih. Karena culture kita Cocok tuh ini. beda-beda. Cocok. Cocok apa ini? Ibu negara. Oh gitu. Bapaknya siapa? Enggak tahu cari lo Ibu negara. Dari cabang Kelapa Gading, Nah ya itu sih tadi ngomongin tentang perempuan. Nah, gue mau nanya dulu, Apa lu di dong? Amerika kemarin ngapain aja? Selain dari present berkenan, ada nggak ikut-ikut kegiatan budaya di sana gitu? Tapi bukan budaya Indonesia ya, budaya sana. budaya sana kayak apa nih? Kayak Iya, nongkrong tengah malam, kalau hari Sabtu Minggu ke Party. party, Oh, LA, juga Texas. gitu ya. Ke sana nggak gemerlap, semuanya dunianya kotanya gemerlap semua kan? Iya, nggak pernah tidur kan? Nggak pernah New York tidur, never iya. sleep, city never Iya, sleeps. City never sleep gitu ya. Tapi aku tidur sih, aku
Eh, suka ngantuk anaknya ya, jadi lo suka tidur. Ngantukan. Iya, ngantukan. Orang ngantukan itu biasanya otaknya bergerak terus, nggak pernah diem. Oh, Kebalik gak sih? Iya. tapi kan Yes, mengantukan. Hah? Tapi kan Karena ngantukan. berat kerja otaknya. Oh iya kalau iya. Jadi mau di shutdown terus ya? Iya. kayak PC-nya ngantuk. overheating ya dia. Berarti kalau kita nggak ngantuk tuh artinya Artinya Otaknya nggak bergerak. No, nggak gitu. Ini julid juga nih host. Sumpah Mila baru 3 episode ya. Mila sekarang udah julid banget. Oke, gini. Tadi apa tuh? Sosok Kartini menurutmu dah. Menurut Audrey itu apa sih Kartini? Kalau gue mah kan Kartono ya kan. ya kan cowok. Sebenarnya gini, kalau Kartini itu kan membahas tentang kesetaraan gender nggak sih? Kalau bahwa perempuan itu harus ya berpendidikan sama laki-laki. Nah, kalau menurut Audrey gimana tuh? Di 2026 Iya, ini. karena kayaknya kalau di Indonesia itu kan masih patriarki loh, Bang Yowel. Di mana? Kita. Enggak, jadi gue nggak ngerasa. aku merasa Kan gue tidak- bukan Kartini. Aku merasa soalnya kalau dimanapun ya pasti kayak Nggak ada orang-orang Iya. yang berpikiran gitu, tapi setidaknya buah pemikirannya dari sosok-sosok Ibu Kartini ini kan banyak ya, diantaranya edukasi ke pemerataan pendidikan, yes, seperti sosok Audrey bisa sampai ke Harvard. yes. Bayangin kalau itu terjadi, orang tua lu Audrey lahir di tahun 80-an sekian gitu, Susah ya. atau 40 sekian, lu ya. mau sekolah ke luar negeri kan, perempuan harusnya di dapur, Sumur, di kasur. Tempat tidur. Oh iya. Beneran. Dapur sumur. Iya kan? Exactly. kayak lagu dangdut kan? Oh iya ada. Enggak. Lagu mana sih? Oke. Percaya aja lagi. Kita nanya mulu tapi gak dijawab-jawab Bang Jamal. Iya. Oh my god. Masalahnya yang kita tanya news anchor. Dia nanya balik. Iya. Semuanya aku flip ya, describe ya. Semuanya ini Oke, gimana jawab dulu. Iya sih. Kayak buat aku Kartini di 2026 ini memang mungkin seperti, jadi pertanyaannya adalah apa yang ia harapkan untuk wanita. Betul. Apa sudah benar, sudah sesuai dengan. Oh, sudah. Menurut lu sudah ini belum? Di Indonesia Kalau 1 sampai 10 udah belum? menurut aku mungkin sudah ada progres tapi belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Sekarang saya mau nanya, anggap saja kamu adalah seorang Kartini. Oke. Yang pertama, nih perempuan nih. Mila boleh jawab juga sekali ini kan spesial, edisi spesial. Mila boleh jawab. Pertama pertanyaan saya. Ada institusi rekrutmen calon anggota Polwan, kemudian diperkosa oleh 2 oknum, dan ada 1 kantor menyaksikan dan itu hanya dihukum etika ya. Apa itu? Iya. Etika. Itu 1. Baru ini. Kemudian kedua, ini di institusi yang seharusnya melindungi perempuan ya. Kemudian ada lagi di institusi yang, ini serius nih pertanyaan, ini serius banget nih obrolannya, pakai jeng-jeng ya Bang gitu kan. University. Ini di salah satu kampus, jurusannya ilmu hukum, nih orang-orang yang akan meng-create hukum atau membela, ternyata memiliki grup yang isinya tentang perempuan. Ada dosennya juga di situ dibully, ada chat grup dan segala macam. Sekarang saya mau nanya nih sama Kartini berdua nih, anggap saja Kartini 1, Kartini 2 gitu kan. Ganti dong, jangan host terus ya kan, karena sama-sama host ini. Hari ini kita Kartini. Iya, oke, khusus. Gimana tanggapan kalian? Nanti saya ungkap lagi nih fakta banyak nih. Mengenai kasus-kasus Iya. ini yang Apa sudah dari mungkin yang kamu terjadi. rasakan atau kamu gergetan atau kamu pengen ya kalau ada gue gedok gitu kan. Kayaknya sih itu lebih ke situ. Kalau bisa ya, iya. Sebenarnya itu kalau misalkan dari aku personally ya sebagai Audrey dan sebagai Kartini, kayak memang itu hal yang seharusnya dari pertama pun it should not have never happen gitu. Maksudnya itu harusnya tidak pernah terjadi, tidak boleh terjadi gitu kan. Dan kalau misalkan sampai terjadi pun, dan maksudnya kan juga ada, bukan hanya doang karena ada kasus-kasus yang terjadi, ya pertanyaannya adalah di manakah orang-orang yang katanya ingin melindungi wanita.
Dan kalau misalkan kamu berkata kamu ingin melindungi, apakah itu cuma hanya di kata-kata atau kamu benar sebenarnya ingin melindungi? Iya. Karena kan perlindungan itu kan bukan sekedar oh ya gue lindungin lu lah. Tapi perlindungan itu juga bukan hanya sekedar fisik, tapi perlindungan kan dapat dapat diimplementasikan melalui hukum, melalui kebijakan, melalui banyak apa mungkin kata-katanya safeguard ya, banyak hal yang membuat wanita pun merasa sangat aman untuk berada di sini, sangat aman untuk eksis, untuk berada di space ini gitu kan. Jadi kalau misalkan masih ada kasus-kasus yang bahkan pelecehan atau kekerasan atau apapun yang sangat apa ya, sangat buruk lah, pokoknya sangat miris itu itu tuh udah melanggar segala norma, segala hukum gitu loh. Itu kalau misalkan aku sendiri sih merasa sangat sedih ya, sangat sedih, kecewa, marah, kayak campur jadi satu semuanya. Kayak mungkin sebagai wanita agak sulit diungkapkan juga karena kadang-kadang kita juga berpikir saat melihat ini kejadian atau mungkin ada sebelumnya kejadian lagi kayak kok bisa gitu maksudnya, dan kenapa ini sampai diperbolehkan gitu. Ya sebenarnya nggak diperbolehkan, tapi kenapa ini terjadi di institusi Dan ini yang Bang harusnya Joel, Oke, dan perempuan-perempuan itu sekarang nilai jawaban dari Mila dulu. Oke. Aku tuh bingung kenapa sih yang perempuan-perempuan ini juga biasanya takut speak up, Bang Joel. Enggak tahu. Ketika mereka dilecehkan, banyak kan ya, misalnya mereka dapat kekerasan, mereka tuh banyak loh yang nggak speak up. Mereka takut. Padahal Kartini pengennya speak up. Yes. Tapi dikasih tahu podcast hostnya perempuan loh. Iya, makanya. Dulu sebelum saya masuk We itu have to perempuan speak. semua ya. Kenapa sih ke situ? Ke situ lagi ya. Enggak. Ya, Jadi intinya gitu lah oke. ya. Itu Mungkin itu adalah satu problem ungkapannya ya. perasaan. Jadi kalau saya bilang tadi bahwa apa yang diperjuangkan Ibu Kartini 1 sampai 10 masih di berapa tuh? Kalau sekarang terjadi 5, 6. Karena tuh kayak perempuan sekarang tuh menurut aku ya, susah untuk speak up. Susah untuk speak up karena Banyak. takut. Yes. Makanya you Itu have di to speak up. desa Iya, atau kan? di apa? Iya. Aku ingat kemarin aku nonton filmnya kawanku Karena sutradara. akhirnya melindungi para pelaku gitu loh Bang Iya, Joel. jadi Benar nggak sih ya? Indonesia tuh punya film namanya ada satu judul film fenomenal juga di situ, Oke. Woman from Rhode Island. Ya, Mariana pembunuh 3 babak. And then kemarin nonton juga film namanya Johanna. Teman saya yang Mbak baru. Melan itu bagus banget. Itu bicara masalah Sumba, bicara masalah perempuan. Seorang biarawati yang dia mau ngasih bantuan ke sekolah yang tertinggal, tapi di situ dia berperan bahwa gue bicara masalah Tuhan, ketuhanan. Gue adalah seorang biarawati, tapi gue berjudi untuk menyelamatkan anak kecil yang di oknum polisi. Nah, kalau harus nonton Johanna. Jadi itu kayak, aduh, ternyata masih banyak hal-hal begitu ya. Nah ini di 2026 ini harapannya, aku butuh harapannya ya. Karena gue lihat bahwa oke, kita bicara masalah kesetaraan dalam dunia kerja mungkin sudah setara ya. Karena di semua platform itu udah ada perempuan. Nah, Founder-founder Iya, perempuan. betul, Kayak bahkan udah seperti banyak. kamu. Udah Iya. banyak juga founder itu perempuan. Tapi ya di Politician. beberapa bagian contoh ya kan. Kalau saya bilang bahwa salah kamu kok. Kalau kamu dilecehkan, salah kamu kok. Pakaiannya terlalu seksi. Bajunya terlalu menerawang gitu. Kalau saya ngomong gitu, apa jawaban kalian? Jadi kayak Kamila udah mukanya udah lama. Ekspresinya udah. Langsung Audrey aja Ya, lah. anggap aja gue mewakili netizen. Enggak, ada Kan beneran. salah lu kenapa pakai baju seksi-seksi? Aku kan kebetulan bisa nembak nih. Oh iya. Langsung aja. Oh bisa ini langsung dikeluarin Makan ya bakso ini. gua di sana. Udah ancang-ancang nih. Kalau menurut Audrey gimana tuh? Oh, komentar-komentar seperti itu. Lu nggak usah menata kata deh, kalau pengen marah marah aja. Oke. Marah sebenarnya. Behave ya. Kalau Dia harus apa elegan, ya? dia marah harus Respon elegan. refleksnya tuh marah kayak apa maksud lu gitu kan. Iya. Refleksnya marah. Dan mungkin kalau aku bisa lebih refleksikan menelusuri lagi, kenapa bisa ada komentar kayak gitu. Kenapa kan? Jadi aku berpikir mungkin salah satu alasannya adalah memang karena ada lack of education kan. Lack of education bahkan untuk mereka yang berkata seperti itu loh. Hah? Ya kan? Kalau lu bicara lack of education,
ini grup kita 16 orang itu mahasiswa UI. Nah, Dan objeknya adalah dosen dan mahasiswanya. the only thing is, aku percaya edukasi itu bukan hanya mengenai gelar. Edukasi bukan hanya Bukan mengenai formal education ya. formal education. Sebenarnya top down dari keluarga sejak kecil, apa yang mereka konsumsi di sosmed, apa yang mereka bicarakan setiap hari itu kan sebenarnya termasuk edukasi kan. Ya. Dan sebenarnya formal education mereka udah siapapun lah, udah dokter pun, udah S3 pun, kalau misalkan mereka secara, mungkin aku berpikir ya secara life education, itu pun masih kurang, itu tidak bisa mencukupi apa yang dipajarkan di sekolah, karena apa ya, menurut aku ya norma-norma, budaya-budaya, dan sebenarnya tata-tata cara kehidupan seperti itu kan sebenarnya kan harus sudah diberikan antara dari orang tua, dari pendidik, mereka nggak harus guru ya, pendidik siapapun lah yang membantu mereka sangat kecil. Jadi ya buat aku itu aku lebih miris aja sih, karena itu kan aku merasa itu kata-kata ignorance ya. Mereka they don't know what they don't know. Alright. Jadi kan kata-kata itu sebenarnya kan kayak mungkin nggak ada intensi buruk, tapi sebenarnya yang kita sudah mengerti, kita lebih tahu. Ini berarti sebenarnya kita harus ini lagi nih, kenapa masih ada orang berpikir kayak gitu. Gitu sih. Oke. Kalau saya kasih, anggap saja kamu adalah seorang Kartini, generasi zaman now lah ya kan, generasi now. Apa yang kamu mau pengen sampaikan ke mereka 16 orang ini atau ke orang tuanya? Atau nanti Mila karena ini minta apa yang mau kamu sampaikan kepada 2 oknum polisi yang menggagalkan masa depan seorang calon poluan? Jawab dong, Kartini. Katanya tadi perempuan susah untuk ngomong. Sekarang gue suruh lu ngomong. Silakan ngomong. Coba silakan. Jangan bawa institusi itulah. Ya, artinya oknum lah. Kita sebut oknum. Kita nggak ngomongin institusi kan. Audrey aja. Audrey. Ngeri lah aku. Waduh, aku juga. No, just say to 16%, 16%. Students of law school, man. They are learning about regulations and law, but they obey or disobey the rule. Gue takut banget, bersuara lah buat mereka. Ya, lu nggak hanya bicara masalah 16 orang ini aja, hey seluruh laki-laki di dunia, seluruh. Nih, anggap aja nih mereka nih, coba tunjuk kayak mereka nih, kameramen nih. Siram aja lah. Udah langsung disemprot. Oke, omong nih, anggap aja nih, coba. Lu jangan suka chat mesum. Tapi mirip ya kayaknya. Waduh, nggak ada ya di UI gitu loh. Tuh kan, memperhatikan kan dia. Sampaikan aja. Kamu mungkin aku kasih hari ini untuk 2 perempuan berbicara. Gak apa-apa, siapa yang mau bicara, bebas aja. Oh udah lah. Boleh dari kakak juga. Tadi aku udah. Lu bicara ke orang tuanya aja. Aku udah mulai sama mamanya tadi. aja. Oh kalau ke orang tua ya, sebagai Kartini sekarang ya. Sebenarnya tuh peran ibu penting banget Bang Joel di keluarga. Apalagi kan mereka punya anak laki-laki. Betul. Justru ya kita nggak pernah tahu ya, karena kan yang aku tahu tuh dari 16 itu bahkan mereka ada anak pejabat. Aku nggak tahu lah siapa, pokoknya yang punya power gitu. Betul. Itu sangat-sangat disayangkan menurutku ya. Kenapa sih yang tadi itu basically dari rumah ternyata mereka nggak dapet itu gitu. Itu sih. Jadi kepada ibunya 16 orang itu, kalau memang anak ibu salah, ya udah. Jangan, ya udah gitu. Ya bersalah kan, Iya. kalau memang Tapi kan salah. ada yang kayak misalnya harusnya di DO, ternyata nggak di DO. Sebenarnya karena gini. ada Oke, kita bicara perempuan nih, perempuan ibu gitu kan. Ini kayak gitu kan. Oke. Dari Audrey dulu tuh. Message apa? Sampaikan saja. Message apa yang ingin aku sampaikan sebagai Kartini modern itu mungkin aku berharap bahwa ini
nggak spesifik yang siapapun lah yang telah diberitakan. Tapi mungkin mereka yang masih mempunyai mindset ini, apakah mereka sadar atau tidak sadar, mereka biasanya akan mengetahui sendiri dalam hati, yaitu cobalah perbaharuilah pikiranmu. Perbaharuilah pikiranmu. Percaya bahwa apa yang kamu pikirkan tentang wanita, tentang dunia, nggak selalu benar sebenarnya. Dan juga introspeksi diri sih. Karena kayak tanpa kita dapat melihat ke dalam, dapat melihat motif-motif di kayak apa ya, interest di balik what are the motives behind my actions gitu kan. Jadi kayak kenapa sih gue ngelakuin ini gitu. Kayak kita juga tidak akan pernah tahu apakah ini pemikiran yang salah atau ini pemikiran yang benar. Dan juga perhatikanlah dengan siapa kamu bergaul. Karena memang siapapun yang kamu bergaul, paling negatif, paling positif, itu kamu mau nggak mau kamu juga akan keseret atau keangkat. Jadi memang itu hal yang harus diperhatikan juga. Terinfluence ya pasti. Gitu Bu, cara S2 komunikasi ngomong. Dibimbing oleh kakak-kakak. Aku di sini. Mila mau menyampaikan juga Iya, aku pesan. pertanyaan terakhir lah. Bukan, saya mau sampaikan lo. Tadi kamu ngomong di DO. Di DO? Kalimat lo tadi kan pada tuntutan itu kan minta di DO. Menurutmu, Audrey, kalau memang itu dari statementmu tadi bahwa mereka ini ada sebagian mungkin yang terjerumus atau memang udah wataknya gitu kan. Ini mahasiswa, menurutmu di DO atau tidak? Drop out. Sekarang kan tuntutan dari perempuan UI itu. Korbannya lah ya. Korban dan perwakilan korban juga lagi menuntut bahwa itu jangan diskors tapi di DO permanen gitu. Kalau menurut saya ada dua mata pisau yang harus dipikirkan secara bijak nih. Kalau di DO bisa tambah brutal kan. Atau kalau di DO kan malu dia keluar dari kampus gitu. Menurut Audi gimana? Orang kayak gini harusnya hukumannya apa? Wah, tapi saya bukan. Gak apa-apa. Saya bukan Audi, jaksa saya bertanya kepada Audrey. Audrey aja seorang perempuan yang saat ini mensuarakan perempuan. Ya. Kalau ibu Persit pasti ditembak. Dia udah belajar ngedor, udah setiap minggu dia belajar nembak suwe. Kalau misalkan dari aku, ini aku agak sulit ya, karena maksudnya buat aku sendiri, menurut aku kita hanya akan tahu kasus apapun itu di surface level, karena pasti ada banyak hal di belakangan kita sebenarnya nggak tahu. Gitu. Ini untuk kasus apapun ya, bukan hanya kasus ini. Jadi ini bukan cuma untuk diplomatis saya, maksudnya secara karena mungkin aku udah di media juga kan, maksudnya aku juga udah mengetahui lah berita-berita. Jadi there's always some side of the story. Jadi aku bisa berkatakan untuk aku tidak ingin menilai, aku tidak ingin menghakimi. Jadi aku hanya berdoa dan percayakan bahwa mereka yang memang mempunyai kuasa menilai dan menghakimi akan melakukannya dengan bijaksana dan adil. Ya, begitu. Betul. Terakhir nih, harapannya untuk wanita Indonesia ke depannya gimana, Audrey? Harusnya gue yang nanya. Kan lu juga wanita. Tadi kan udah nanya. Bukan, maksudnya kan harusnya pertanyaan Nggak itu apa-apa lah, buat kita Ibu jawab. Kartini Mila Sama dan Ibu women Kartini power Audrey. ini. Iya, harapan kalian nih gitu kan untuk perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia itu apa? Ibu Mila dulu sekarang. Aduh, ini dulu lah. Gak apa-apa Ibu Mila dulu dong. Kan apa ya ini hari ini harapannya? tuh momen spesial. Jadi podcast hari ini adalah podcast perempuan ya. Kita celebrate women. Iya, celebrate women. Saya women. No, saya support karena host kita adalah Mila gitu. Jadi perlu juga kita tanya Ibu Mila. Kalau harapannya dari aku ya, aku tuh fokusnya tuh di edukasi sih, Bang Joel. Maksudnya kalau sekarang kan aku merasa kayak perempuan-perempuan kita tuh belum banyak yang melek edukasi, terutama yang di daerah ya. Itu sih sebenarnya gitu. Dia belum melek karena fasilitasnya atau karena Mungkin ekonominya. Berarti perannya balik lagi
Pemerintah harus ngebangun itu kan. Dia takut dijebak kalau gue tanya. Makanya mungkin aku nggak usah jawab. Iya betul. Intinya itu Seperti sih. Ibu Mela, karena dia fokus edukasi, makanya tesisnya sekarang belum selesai ya guys ya. Sama kesetaraan gender Iya. itu harapannya, karena nggak bisa dipungkiri ya Bang Joel, walaupun sekarang kita kayak tingkat kesetaraan gender, Bang Joel bilang tadi udah oke nih, Udah oke. tapi yang aku alami itu tidak sepenuhnya. Contoh ketika misalkan aku berada di satu organisasi atau misalkan dalam bisnis gitu kan, for the first impression mereka tuh biasanya memandang remeh dulu. Oh iya. Bisa apa sih ini perempuan? Bukan Cantik bisa doang. apa. Iya ya, maksudnya ada yang seperti itu gitu. Ketika misalnya aku rapat 20 orang laki-laki gitu kan, yang aku cuma sendiri atau mungkin cuma 2 orang perempuan, pasti akan di underestimate terlebih dahulu. Setelah itu memang ketika kita ngomong apa segala macam ya baru oh iya dia punya value. Nah, tapi kan itu sih Bang Jamal. Berarti perempuan harus pinter ya? Yes. Bukan hanya di 3 hal tadi. Educated ya, education. Bukan hanya di 3 Tiga hal itu apa tadi, ya? sumur, dapur, dan Oh itu udah jadul. ya itu jadul ya. Ya, itu udah kuno. Udah kuno itu Iya, udah zaman iya. mana itu gitu Zaman kan. mana ya? Pemikirannya nggak bisa gitu lagi. Oke, sekarang Iya. Audrey, sekarang Audrey. Luar biasa loh, tepuk tangan loh dari Ibu Dari Mila, kakak aku, akhirnya berstatement. iya. Itu karena pengalaman sih. Kayak gemes ya. Oke, Sangat, dari Audrey. sangat menginspirasi lah. Mm-mm. Dari aku, mungkin aku akan ambil dari judul komunitas kita, Feminine Genius Collective. Sebenarnya ada cerita menarik di balik namanya. Sebenarnya itu bukan nama random. Feminine Genius itu diambil dari dulu ada seorang paus namanya Paus Yohanes Paulus II yang menulis surat untuk wanita di Beijing sekitar 30 tahun lalu, namanya Letter to Women. Di dalamnya beliau menulis thank you women terima kasih wanita yang adalah ibu, yang adalah pekerja. Kamu semuanya mempunyai feminine genius. You all have your own feminine genius. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya wanita itu diciptakan mempunyai geniusnya sendiri loh. Contohnya wanita tuh sangat pandai kalau misalnya kita ketemu nih bisa langsung connect gitu kan. Saya kan emotional connection gitu-gitu. Jadi aku mau mengatakan untuk orang wanita-wanita di Indonesia to know your feminine genius, to know and know your worth. Untuk kita juga mengetahui value yang kita bawa ke dalam dunia ini, ke dalam bukan hanya dunia ya, mungkin kita bisa ngomong lebih mikro lagi ke dalam keluarga kita, ke dalam komunitas kita, dan ke dalam negara kita. Karena sebenarnya wanita itu when we show up, saat kita datang, kita membawa value yang sangat besar, bahkan bagaimana kita diciptakan, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita sense kita tuh beda gitu. Jadi aku merasa sebenarnya kita mempunyai magic, kita mempunyai suatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat bisa dikembangkan, dan jangan pernah berpikir wanita siapapun bahwa kamu tidak bisa melakukan apa yang mungkin dari society, dari keluarga kamu atau apapun, atau kamu lebih kecil dari apa yang orang katakan, karena sebenarnya kamu tuh membawa sesuatu sangat berharga gitu. Menurut aku wanita berharga banget. Jadi aku benar-benar cinta, saya wanita kan yang bisa membawa kehidupan ke dalam dunia ini kan. Jadi aku bercinta wanita banget. Jadi aku berharap bahwa wanita Indonesia mengetahui mereka sangat berharga pertama-tama, dan kedua bahwa menjadi wanita Indonesia tuh punya kekayaan amazing ya. Itu benar-benar nggak bisa dikuantifikasi, dari budaya, dari makanan, dari keberagaman. Jadi itu untuk kita bisa dari Indonesia gitu loh, kayak ya ampun keren banget sebenarnya. Jadi aku keren pisan, aku berharap keren pisan, kayak semoga wanita Indonesia juga tahu, juga traveling Indonesia lah, lihat ini Indonesia lah, karena kita benar-benar punya banyak hal-hal yang sangat indah. Oke, terakhir sebagai penutup saya request. Audrey kan penyanyi, coba dong nyanyi. Iya, kita nggak ngulik itu. Dia penyanyi, coba dong nyanyi mungkin lagu nasional atau lagu Kartini lah, lagu Kartini dong. Gimana lagu Kartini? Ibu kita. Oh, Ibu Kartini. Ibu Kartini dong. Nggak hafal lagi. Harus apa aja. Lagu Indonesia, lagu yang menurut lu ada satu lagu yang mempresentasikan perempuan, itu lagu apa? Yura Yunita.
Wow. Jadi ngefans kan sama Yura Yunita? Aku lumayan suka Yura. Hmm. Apa ya? Ya, yang representasikan perempuan Iya. ya. Tapi aku juga nggak apa. Nggak apa-apa, sepenggalan aja. Emang gue suruh nyanyi live sampai penuh. Mungkin kamu bisa kasih aku ide. Tutur batin. Tutur batinku. Tapi aku bener-bener nggak apa. Apa Apa lagu aja, apa? anything lah. Apa yang perempuan ya? Kira-kira kalau saya suruh nyanyi, kamu mau nyanyi lagu apa? Gak usah harus perempuan lah. Karena kalau ditanya, yang saya suka itu satu lagu, ada band. Apa tuh? Karena wanita ingin dimengerti. Oh itu aja berarti. Tahu? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Juga nggak Bukan, Lagu luar aja, lagu bukan luar aja, lagu generasi. barat, lagu barat. Lagu aja. Indonesia Oh, lagu juga boleh. bisa. Apa? Mungkin Rayuan Pulau Kelapa. Oh, isi menarik. Boleh. Boleh. Sepenggal aja, nggak usah full dong, nggak apa-apa. Refnya. Dia nggak perlu rap juga. Ya, oke. Itu kan lagu umum. Apa Oke. nih? Sepenggal aja ya. Sepenggal Iya. aja dong. Tanah airku Indonesia, negeri yang amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa lana emas subur, Pulau Melati pujaan bangsa, sejak dulu kala. Oke. Mau nyanyi. Sekarang gantian. Nyanyi sumpah atau main drum. Oke, Oh, gitu. Gendang. Terima kasih banyak Audrey. Thank you so much. Sudah datang Kak ke Jamel, Kasih Tahu Kamila, thank Podcast you ya. untuk hari ini. Insightful banget ya. Iya. Keren. Dan suaranya bagus ya. Bagus. Suaranya bagus banget. Dia frogmoy, oke. Iya. Dan buat teman-teman, Audrey kalau mau follow Instagramnya kemana nih? Boleh Iya. teman-teman yang mau follow Instagram atau mungkin ingin update mengenai berita atau project atau perempuan, bisa follow aku di Instagram aku @AudreyEugene. Audrey Eugene. Dan buat kalian, yes. Dan buat kalian juga yang mau ikut perkembangan Kasih Tahu Podcast, tamu kita siapa lagi, yang kita ajak diskusi di sini siapa lagi, tentunya dengan apa ya? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Julid. Enggak. Dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin menarik di kalangan teman-teman semuanya, yang pastinya kita selalu pokoknya kalau dikasih tahu itu tujuan kita hanya memberitahu. Iya. Kita tidak memberi solusi dan kita tidak memberi inspirasi. Nah, bercanda ya. Jangan lupa ini dikasih tahu ya di Instagramnya. Oke, terima kasih banyak. Bye. Thank you.